Fakta pertama, cacingan ini adalah penyakit yang sudah menjangkiti 1,5 miliar sedunia. Banyak banget. Banyak banget. Kita turut berduka cita untuk keluarganya Raya dan teman-teman yang udah mendampingi dan ditinggalkan. Pertanyaan saya ya sebagai awam gitu ya, cacing masuk ke dalam tubuh. Dulu tuh saya tuh merasa obat cacing tuh kayaknya perlu kayak nggak perlu gitu. Terus sekarang pas ada kasus ini tiba-tiba viral di berita, terus kebetulan anak tiba-tiba emang lagi bulan ya kan, dibawain obat cacing dari sekolahnya, ya gue minumin deh. Karena dulu saya tuh tipe yang orang tua obat cacing suruh kunyah lagi, nggak bakal mau nih anaknya gitu. Jadi sebenarnya tuh gimana sih fakta soal ini tuh sebenarnya apa gitu? Fakta pertama, cacingan ini adalah penyakit yang sudah menjangkiti 1,5 miliar sedunia. Banyak banget. Banyak banget. Jadi itu beneran? Iya, dan ini masuk dalam NTD, Neglected Tropical Disease. Ya, NTD itu berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus, jamur, parasit, termasuk bakteri itu yang menjangkit lebih dari 1 miliar orang dan neglected gitu. Jadi kayak kurang diperhatikan gitu kan. Padahal pengobatan, pencegahan itu sudah ada. Karena dibilang NTD. NTD itu banyak, ada DBD, ada skabies, kusta, malaria. Di manusia ada skabies juga? Ada dong. Skabies. Dan satunya ini soil transmitted helminthes, STH. Jadi dia soil transmitted helminthes. Helminthes itu cacing, soil transmitted adalah yang dari tanah. Gitu. Jadi memang ada 4 cacing yang dianggap sebagai STH. Cacing kremi, cacing cambuk, cacing tambang, cacing gelang. Banyak. 4. Kalau para orang tua ingat cacingan apa sih gejalanya? Oh enggak. Perutnya gendut. Makan mulu nggak kenyang-kenyang. Ya itu bisa kayak kurang. Yang mungkin lumayan banyak itu adalah kalau malam-malam gatal. Malam-malam garuk-garuk gitu. Itu adalah cacing kremi. Dari Oxyuris vermicularis. Dia cacingnya itu kalau dewasa perempuannya itu malam-malam berpindah ke anus. Lalu dia bertelur di situ. Oh, makanya itu yang bikin gatal. Bertelurnya itu yang bikin gatal. Garuk-garuk jatuh juga ke ibunya juga ibunya juga bisa kremian. Jadi tuh kalau makanya cacingnya tuh kemarin sampai bisa 1 kilogram keluar dari tubuh. Beda cacingnya. Jadi kalau cacing kremi itu kecil-kecil dia. Nah, cacing yang berikutnya adalah cacing pita. Tambang. Tambang dulu kan di kaki ya? Cacing tambang di kaki, betul sekali. Dia itu larvanya itu ada di tanah. Dia kalau ada yang tidak menggunakan alas kaki masuk ke dalam sela-sela, ada lukanya masuk. Dan dia bisa membesar dia nggak terlalu gede, cuman 1-2 cm. Tapi dia mengambil darah 0,03 mili per hari per satu cacing. Kalau dia nggak dikeluarkan. Iya, dan cacingnya itu bisa bertahan lama, jadi bisa sekitar 8 mili darah per hari. Anaknya akan anemia. Tuh, itu cacing tambang. Cacing cambuk juga ada. Cacing cambuk buat makanan. Dia itu bisa nempel di usus bikin diare. Nah, kasus yang almarhum ini adalah Oxyuris vermicularis. Dia cacing gelang. Lain lagi cacing. Nah, cacing gelang inilah yang bisa bertahan lama di dalam tubuh kita. Dalam tubuh. Jadi dia masuk, si telurnya di dalam telur di tanah itu bisa bertahan bulan sampai tahunan. Wow. Jadi lama banget. Terus dia bisa masuk ke makanan, tangannya kotor, kuku bisa kena debu berpindah ke makanan masuk, atau langsung ke dalam saluran napas walaupun jarang ya. Masuk juga bisa kayak itu. Kehirup. Nah, lalu dia masuk ke dalam usus. Lalu larvanya menembus usus, masuk ke jantung, masuk ke paru-paru, berubah kulit, masuk lagi ke atas ke trakea, anaknya batuk-batuk dulu. Terus dia ketelan, masuk ke usus, lalu dia membesar di situ. Baru dia banyak di situ kemarin. Dia itu 1-2 tahun usianya. Dan yang lebih mengerikannya, satu cacing dewasa wanita itu perharinya bisa 5.000 sampai 20.000 telur.
1 hari. Kayak serem banget. Coba bayangkan 20.000 sehari dan dia bisa bertahan sampai 2 tahun. Nggak Jadi keluar. rata-rata itu bisa 26 jutaan butir telur. Wah serem banget sih. Makanya kalau di sampai ke kepala ya kemarin. Jadi ya kenapa di paru-paru juga ada ya, mungkin karena itu ya. Nah ini si cacing ini dia itu menyerap karbohidrat, menyerap protein. Setiap gizi yang masuk ke dalam tubuh anak. Namanya parasit. Oke, karena dia mengambil nutrisi dari inangnya. Gila ini silent disease gitu. Cuma naik berat badannya. Begitu dia bertahun-tahun itu cacingnya banyak banget. Yang cacing gelang bisa ngebikin penyumbatan di usus, gejalanya perutnya besar, nggak bisa BAB, muntah-muntah. Itu udah parah banget. Itu udah titik parah. Iya, kan kalau awal-awal ya mungkin ya menyusup ngambil nutrisi, anaknya mungkin tidak naik lagi berat badannya. Oke. Tapi obat cacing ini kan pencegahan kan tadi. Pencegahan. Tapi seandainya udah ada kena nih penyakitnya, masih bisa disembuhkan kan? Bisa disembuhkan, tapi obatnya sama, tapi dosisnya berbeda. Nah, jadi kalau kita kasih yang cuma sekali, minum sekali tiap 6 bulan, itu ya 2 kali setahun ya, itu untuk pencegahan. Tapi kalau pengobatan beda lagi. Tapi obatnya kurang lebih sama, dosisnya aja beda.